Cinta bisa datang kapanpun dan dimanapun. Seperti kisah pertemuan si gadis miskin Anna dan anak sultan kaya bernama Will. Keduanya dipertemukan tanpa sengaja yang berujung pada sebuah cinta. Seperti apakah keromantisan kisahnya? Tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Look at that. Painted in 1914 by Hilma af Klint. Gadis ini bernama Anna. Dia adalah pecinta seni yang saat ini sedang magang di perusahaan pelelangan seni dan barang antik. Karena belum memiliki penghasilan tetap, Anna untuk sementara tinggal di rumah kakaknya yang sudah menikah. Setiap harinya Anna selalu diomeli sang kakak agar mencari pekerjaan yang lebih layak. Sampai kapan Anna harus menjadi beban bagi keluarga? Lagi pula seni hanyalah untuk kalangan atas, bukan orang miskin seperti Anna. Mendengar hinaan itu, Anna pun kecewa. Bagi Anna, seni adalah bagian penting yang tak bisa dipisahkan dari hidupnya. Saat ini memang ia bukanlah apa-apa, namun suatu saat nanti, Anna yakin akan meraih kesuksesan dan memiliki galeri seninya sendiri. Setelah itu, Anna pun bergegas menuju perusahaan pelelangan. Karena di hari itu akan diadakan pelelangan karya seni senilai jutaan dolar, semua staf magang termasuk Anna dan temannya yang bernama Amy diminta untuk bersiap menuju ruang meeting. Tak lama kemudian bos Anna yang bernama Claire datang. Claire ini dikenal sebagai pribadi perfeksionis yang sangat mengutamakan penampilan. Sambil memberikan pengarahan, Claire mulai mengecek satu persatu penampilan stafnya. Sepintas terlihat tak ada yang salah dari penampilan Anna dan juga Amy. Namun ketika selesai briefing, Claire tiba-tiba melihat adanya noda di baju Anna dan juga tato di tubuh Amy. Akibat hal itu, Claire pun melarang Anna dan Amy mengikuti pelelangan. Anna dan Amy kini hanya bisa saling curhat sambil merenungi kesalahan mereka masing-masing. Ketika sedang melihat-lihat buku katalog, Anna tiba-tiba menemukan adanya kesalahan penulisan deskripsi dalam salah satu karya seni yang akan dilelang. Saat itu juga Anna menuju tempat pelelangan untuk memberitahu Claire. Setelah sempat dicekal oleh dua asisten Claire yaitu Susie dan Lenny, Anna akhirnya berhasil menunjukkan kesalahan tersebut kepada Claire. Berkat Anna, pelelangan itu pun berjalan sukses. Tak ingin kesalahan yang sama terulang kembali, Claire langsung mengadakan meeting dan memecat staf yang bertanggung jawab dalam penulisan. Sedangkan Anna diberikan pujian setinggi langit karena ketelitiannya. Mendengar pujian itu, Anna pun tersenyum. Keesokan pagi, Claire tiba-tiba menelepon Anna. Claire lalu memberitahukan bahwa perusahaannya telah ditunjuk sebagai penanggung jawab pelelangan di kota London. Dengan padatnya jadwal yang ada, Claire meminta Anna untuk menjadi asistennya. Sehingga Anna diminta menyusul ke bandara saat itu juga. Setibanya di bandara, Anna sempat bingung karena tiket yang ia dapat hanyalah tiket pesawat kelas ekonomi. Padahal sebelumnya Claire memberitahukan bahwa Anna akan berada di kelas bisnis bersamanya. Ternyata semua itu adalah ulahnya Susie dan juga Lenny. Karena kebencian terhadap Anna, mereka sengaja memesan tiket kelas ekonomi tanpa sepengetahuannya Claire. Bahkan mereka juga sempat menghina Anna dengan sebutan pembantu. Di balik penderitaan pastinya tersembunyi sebuah kebahagiaan. Begitu juga yang terjadi pada Anna. Tak disangka, petugas tiket yang iba terhadap Anna langsung mengupgrade tiket milik Anna menjadi tiket kelas bisnis, di mana nantinya Anna akan mendapat berbagai fasilitas eksklusif di sepanjang perjalanannya. Di dalam pesawat, Anna duduk bersebelahan dengan pria tampan bernama Will. Setelah berkenalan, Will berinisiatif mengajak Anna berbincang banyak hal,
seperti menceritakan tentang perjalanan bisnisnya selama di New York hingga keindahan kota kelahirannya, yaitu kota London. Melihat sosok Will yang tampan dan kaya, karena gengsi Anna pun mengaku sebagai direktur di salah satu perusahaan seni. Keesokan pagi, setelah melewati perjalanan yang sangat-sangat melelahkan, Anna akhirnya tiba di kota London. Ketika hendak memesan taksi online, Anna kaget karena uangnya tak cukup untuk membayar biaya taksi yang sangat mahal. Namun untungnya Will kembali mendatangi Anna. Melihat kecantikan dan karisma yang terpancar di wajah Anna, seketika membuat ibu Will yang bernama Catherine nampak begitu senang. Catherine bahkan langsung menawari Anna tumpangan menuju hotel yang hendak Anna tuju. Actually, what is it that you do, darling? Di sepanjang perjalanan, sambil menikmati keindahan kota London, Catherine dan Anna saling menceritakan tentang kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Seperti sebelumnya, Anna kembali mengaku sebagai direktur di sebuah perusahaan seni. Sedangkan Catherine ternyata merupakan artis paling kaya di kota London. Dari sorot mata dan senyuman di wajah Will, tergambar jelas jika ia sangat menyukai Anna. Hingga setibanya di hotel, Will membujuk Catherine untuk meminta nomor telepon Anna. You must give me your phone number. There you go. Hi. Bye. Baru saja tiba, Claire langsung meminta Anna untuk mengikuti meeting bersama Susie dan Lenny di tempat pelelangan. Sedangkan ia akan melakukan perjalanan bisnis ke Italia. Meski jarak antara tempat pelelangan dan hotel cukup jauh, Anna terpaksa berjalan kaki karena tak memiliki cukup uang. I'm here. Sesampainya di tempat pelelangan, Anna, Susie, dan Lenny langsung mengikuti meeting bersama pimpinan pelelangan sekaligus atasannya Claire bernama Arnold. Saat meeting dimulai, Arnold menjelaskan jika lukisan yang akan dilelang kali ini adalah sebuah lukisan langka karya seorang seniman legendaris. Karena nilai jual lukisan itu bisa mencapai miliaran dolar, Arnold pun meminta agar lukisan itu hanya ditawarkan khusus pada klien-klien sultan yang memiliki harta berlimpah. Seusai meeting, Susie dan Lenny langsung membawa Anna ke sebuah ruangan sempit yang akan menjadi ruang kerjanya Anna. Mereka juga memberitahu Anna selama di London nanti, Anna hanya akan tinggal di sebuah losmen kumuh. Sebagai staf magang, tentu saja Anna hanya bisa menerimanya dengan lapang dada. Bagi Anna, sesempit apapun ruangan yang ia tempati, takkan bisa mengekang impian dan cita-citanya selama ini. Ketika sedang menyusun daftar tamu pelelangan, Catherine tiba-tiba mengirim voice note pada Anna. Catherine memberitahu bahwa malam ini ia akan mengadakan pesta ulang tahun di kediamannya, sehingga ia pun mengundang Anna untuk datang sekaligus mengambil laptop Anna yang ketinggalan tadi siang. Sesampainya di sana, Catherine langsung menyambut dan mengajak Anna berkeliling. Anna di situ nampak kagum dengan kemewahan kediaman Catherine yang dihiasi banyak lukisan bernilai tinggi. Namun kekaguman itu seakan tak ada artinya saat Will tiba-tiba datang menyapa Anna. Oh, not at all. Free booze, free food. This is a disaster. The Julian Marks, are you? Will lalu memperkenalkan Anna pada sahabatnya sekaligus seorang pelukis kenamaan bernama Julian. Ketika mereka sedang asik berbincang, Susie tiba-tiba menelepon dan memaksa Anna untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya karena ia akan membeli tiket konser pesanannya Claire. Saat itu juga Anna berpamitan dengan alasan ingin memesan tiket konser yang sangat sulit ia dapatkan. Alasan itu justru membuat Anna tak bisa pergi dari sana. Dengan koneksi dan ketenaran yang dimiliki Catherine, ia berjanji akan menyediakan tiket tersebut untuk Anna. Namun sebagai imbalan, Catherine meminta Anna melihat koleksi lukisan peninggalan mendiang suaminya. Karena tak punya pilihan, Anna pun mengikuti permintaan Catherine. Setibanya di sana, Anna kaget. Ternyata semua lukisan milik Catherine merupakan lukisan karya seniman-seniman legendaris yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Semua lukisan itu bermaknakan tentang kerinduan, cinta, dan juga kasih sayang. Mendengar penjelasan Anna, Catherine pun kagum. Di tengah perbincangan,
Catherine memberitahukan jika semua lukisannya akan dilelang dalam waktu dekat. Dengan pengetahuan yang Anna miliki, Catherine meminta bantuan Anna untuk ikut terlibat dalam pelelangan itu. Awalnya Anna bersedia untuk membantu. Namun setelah mengetahui bahwa lukisan itulah yang akan dilelang oleh Arnold dan juga Claire, Anna yang panik pun langsung pamit pulang. No! Please don't! Yes, that's right. He explained all that. Yeah. Keesokan pagi, Anna ditelepon oleh Will untuk menemuinya di sebuah lapangan. Di sana Anna kagum dengan sosok Will yang sangat peduli dan mau meluangkan waktunya untuk melatih anak-anak bermain sepak bola. Setelah sedikit berbincang, Will memberitahu Anna bahwa ia telah mendapatkan tiket konser yang Anna pesan tadi malam. Namun Will bersedia memberikannya jika Anna mau menemaninya ke acara pembukaan sebuah galeri seni nanti malam. Sebagai bentuk terima kasih, Anna pun menyetujuinya. Pick you up at your hotel at 8. Setibanya di perusahaan lelang, ketika Anna sedang menyerahkan daftar tamu pelelangan pada Susie, Claire tiba-tiba datang. Claire lalu menanyakan tiket konser yang telah ia pesan sebelumnya. Dengan wajah panik, Susie dan Lenny pun hanya bisa meminta maaf karena semua tiketnya telah habis terjual. Hal itu tentu saja membuat Claire sangat kecewa. Di momen itulah, Anna memberikan tiket pemberian Will pada Claire. Melihat potensi dan keuletan yang Anna miliki, Claire pun kagum. Sesuai dengan janjinya, Anna pun bersiap menemani Will ke acara pembukaan sebuah galeri seni. Bahkan saking inginnya Anna membuat Will kagum, Anna pun nekat memakai gaun milik Claire. Sesampainya di galeri, Catherine, Anna, Julian, dan Will pun disambut hangat oleh sang pemilik galeri. Sehabis itu, Catherine curhat pada Anna. Setelah mengetahui tentang makna cinta yang tersisip dalam setiap koleksi lukisannya, Catherine kini jadi sangat merindukan mendiang suaminya. Hal itu membuat Catherine bimbang apakah ia harus melelang lukisan itu atau tetap menyimpannya sebagai pengingat cinta akan mendiang suaminya. Hingga di sela-sela perbincangan, Claire pun tiba-tiba datang. Dengan dalih sedang tak enak badan, Anna pamit dan bergegas keluar dari gedung itu. Melihat tingkah aneh Anna, Will pun langsung menyusul dan berinisiatif untuk mengantar Anna pulang. Takut kebohongannya terungkap, Anna meminta Will mengantarnya ke depan hotel tempat Claire menginap. Hingga sesampainya di sana, mereka seakan terhanyut dalam sebuah rasa yang dinamakan cinta. You know, the last time I was here, Sejak malam itu, Anna benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia nantikan. Selain mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Will, Anna juga kini telah dipromosikan Claire sebagai asisten pribadinya. Di tengah perbincangan, Claire dibuat shock dengan kabar bahwa Catherine telah membatalkan kesepakatan pelelangan semua lukisannya. Mengetahui hal itu, emosi Arnold pun langsung memuncak. Arnold lalu mengadakan meeting dadakan dan meminta Claire mencari tahu alasan dibalik pembatalan pelelangan itu. Bagi Claire, Catherine ini bukanlah tipikal orang yang mau merubah kesepakatan begitu saja. Pasti ada seseorang yang telah menghasutnya. Sehingga Claire meminta semua staf melacak dan mencari tahu siapakah dalang di balik semua itu. Anna di situ nampak begitu panik. Anna tak menyangka bahwa ucapannya telah mempengaruhi Catherine membatalkan pelelangan lukisannya. Di tengah kepanikan, Anna dibuat shock dengan kedatangan Will. Takut kedekatannya dengan Catherine terungkap, Anna pun memarahi Will dan bergegas membawanya keluar. Melihat perubahan sikap Anna, Will pun bingung. Padahal tujuan kedatangannya hanya untuk memberitahukan bahwa ia telah diterima bekerja di kota New York. Bukannya memberi ucapan selamat, Anna yang sedang tertekan malah tak peduli dan menganggap pekerjaan Will itu tak penting dibanding dengan masalah yang sedang dihadapinya. Seharusnya Will saat ini mau membantu membujuk Catherine agar tak membatalkan pelelangannya. Mendengar hal itu, Will pun kecewa. Will tak menyangka jika selama ini Anna hanya memanfaatkannya demi tujuan dan ambisi pribadinya. Tak kuat menahan kekecewaan di hati, Will pun akhirnya pergi.
Just because you don't give a shit, Will, doesn't mean it doesn't matter. Career, and I put it at risk because I thought you... Will. Good luck to you. Sekembalinya ke dalam gedung, Anna bingung. Semua mata tiba-tiba tertuju padanya. Hingga tak lama berselang, terungkaplah sebuah foto Anna yang sedang bersama Catherine di galeri seni waktu itu. Anna pun langsung disidang oleh Arnold dan juga Claire. Claire sangat kecewa dengan tindakan Anna yang mengaku-ngaku sebagai direktur di perusahaan ini. Bahkan Anna nekat menggunakan gaun miliknya tanpa izin. Setelah diselidiki, Claire meyakini jika Anna lah yang telah mempengaruhi Catherine untuk membatalkan pelelangannya. Meski Anna meminta maaf dan mencoba menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, namun kebohongan tetaplah kebohongan. Saat itu juga, Anna pun dipecat. Di sebuah taman, Anna termenung menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan. Impian dan kebahagiaan yang hampir saja digapai seketika hilang karena sebuah kebohongan. Di tengah lamunan, Anna akhirnya menyadari jika kebohongannya telah menyakiti banyak orang, sehingga Anna memutuskan mendatangi Catherine untuk mengakui semuanya. Di hadapan Catherine dan Julian, Anna meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Namun tanpa diduga, Catherine ternyata telah mengetahui kebohongan Anna sedari awal. Catherine sebenarnya mengenal Arnold dan juga Claire. Sedangkan tujuannya membatalkan pelelangan hanya untuk menaikkan harga jual semua lukisannya. Dengan kata lain, justru Catherine lah yang telah memanfaatkan Anna. Sebagai permintaan maaf, Catherine lalu menawarkan Anna sebuah kesepakatan. Catherine bersedia melanjutkan pelelangan asalkan Anna lah yang menjadi penanggung jawab pelelangannya. Dengan begitu ia yakin lukisannya akan terjual dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan Anna akan mendapatkan pekerjaannya kembali. Mendengar kesepakatan itu, dengan senang hati Anna pun langsung menyetujuinya. Hello. What's she doing here? Anna's with me. Keesokan pagi, Anna, Catherine, dan Julian datang ke perusahaan Arnold. Catherine lalu menyampaikan bahwa ia telah berubah pikiran dan akan tetap melanjutkan pelelangan. Namun dengan catatan Anna lah yang akan menjadi penanggung jawabnya. Tanpa pikir panjang, Arnold pun langsung setuju. Dengan posisi Anna saat ini, sebenarnya ia memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang berhak bergabung dalam pelelangan. Bahkan Anna bisa mendepak Claire saat itu juga. Namun tak disangka, Anna malah meminta Claire untuk tetap bersamanya. Bagi Anna, Claire adalah sosok panutan yang akan menyukseskan pelelangan itu. Melihat ketulusan hati Anna, Claire pun tersentuh. Beberapa waktu kemudian, acara pelelangan pun dibuka. Nampak Catherine dan Julian yang juga ikut dalam pelelangan itu. Namun sayangnya, Will tak ada di sana. Setelah semuanya siap, pelelangan pun dimulai. 30, we do 130, 140, no more for you, sir. 150 million pounds. Tak disangka lukisan Catherine terjual dengan harga fantastis, yaitu sebesar 250 juta pounds. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dalam sejarah pelelangan di perusahaan itu. Karena hasil kerjanya sangat memuaskan, Claire meminta Anna bersiap pulang ke Amerika nanti malam untuk menangani pelelangan selanjutnya. Bahkan Claire juga telah menyiapkan tiket pesawat kelas bisnis untuk Anna. Mengetahui hal itu, Anna pun tersenyum bahagia. Sebelum kembali pulang, Anna memutuskan untuk menemui Will yang sedang melatih anak-anak bermain bola. Sesampainya di lapangan, Anna meminta maaf atas semua kebohongannya selama ini. Meski begitu, Anna sangat tulus mencintai Will. Tak pernah ada sedikit pun niat dari Anna untuk memanfaatkan Will. Sehingga Anna memohon agar Will mau menerima kembali cintanya. Bagi Will, jika cinta sudah diawali dengan sebuah kebohongan, maka takkan pernah ada ruang bagi sebuah kepercayaan di masa depan. Untuk apa mempertahankan jika harus hidup dipenuhi keraguan? Dengan berat hati, Will pun memutuskan Anna.
6 bulan kemudian, mimpi Anna pun terwujud. Anna kini telah sukses dan berhasil membuka galeri seninya sendiri. Di malam pembukaan itu, nampak kakaknya Anna, Claire, dan juga Amy. Meski Anna telah mendapatkan apa yang ia cita-citakan, namun ia masih merasakan sebuah kehampaan. Kehampaan akan cinta sejatinya, yaitu Will. Dalam renungannya di malam itu, Anna hanya bisa menyisipkan doa dan harapan akan kebahagiaannya Will. Namun tak lama berselang, doa Anna pun terwujud. Will tiba-tiba datang dan film pun ditutup dengan ending yang membahagiakan. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah sesuatu yang diawali dengan kebohongan maka akan berujung pada sebuah penyesalan. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.